Sebelum kamu keburu protes, ingat ya, ini cuma metafora. Jangan repot-repot cari ayat yang bilang Yesus pernah bikin tim sepak bola, karena jelas nggak ada. Tapi kalau kita anggap 12 murid Yesus sebagai tim kesebelasan, saya berani bilang satu hal, nggak ada satupun yang pantas jadi pemain profesional. Mereka bukan bintang lapangan, bukan atlet berbakat. Bahkan kalau ada seleksi pemain kampung pun, kemungkinan besar mereka gugur di babak pertama. Ini bukan tim impian, justru lebih mirip tim yang gagal dari segala sisi. Tapi di luar logika manusia, sang pelatih justru memilih mereka satu persatu. Lihat siapa saja yang ada di tim ini. Petrus, striker yang banyak omong, tapi nyalinya ciut pas ditekan lawan. Dia dengan lantang janji bakal setia sama pelatihnya. Tapi ketika pertandingan memanas, dia malah menyangkal 3 kali berturut-turut. Yakobus dan Yohanes, duo pemain ambisius yang lebih sibuk rebutan posisi kapten daripada fokus pada strategi tim. Andreas, cuma bayang-bayang kakaknya Petrus, minim kontribusi, cuma figuran di lapangan. Filipus, pemain yang selalu pesimis, mentalnya mental pecundang. Waktu Yesus ngomong soal kasih makan 5.000 orang, bukannya mikir strategi, dia malah bilang begini, nggak mungkin lah, Bartolomeus, sotoy dan gampang remehin orang. Waktu dengar Yesus dari Nazaret, dia langsung nyinyir. Nazaret memang ada yang bisa diandalkan dari sana. Matius, masa lalunya bikin dia dicurigai satu tim. Dulu dia kerja buat tim lawan, pemungut cukai yang dianggap pengkhianat rakyat. Thomas, pemain yang nggak bakal percaya ada gol kalau nggak lihat sendiri bolanya masuk gawang. Yakobus anak Alfeus nyaris nggak kedengaran kiprahnya, kayak pemain cadangan yang lupa dimasukkan ke lapangan. Tadius masih sibuk tanya ini tanya itu, belum paham taktik pelatihnya. Simon si Zelot bukannya fokus di permainan, dia lebih suka bikin keributan di luar lapangan. Dan puncaknya Yudas Iskariot, musuh dalam selimut, muka teman hati lawan. Dia sudah disuap, diam-diam dia jual strategi timnya ke lawan hanya demi recehan 30 keping perak. Kalau ini pertandingan beneran, tim ini sudah bubar sejak babak pertama, sudah gugur. Tapi anehnya, Yesus nggak pernah nyerah dengan mereka. Lalu apa hasilnya? Petrus si pengecut akhirnya jadi kapten tim yang paling berani mati. Dulu sok janji setia, tapi malah kabur. Akhirnya dia mati disalib terbalik karena nggak mau mati dengan cara sama kayak Tuhannya. Yakobus si ambisius mati sebagai martir. Thomas si ragu-ragu jadi saksi sampai ke India dan akhirnya mati demi imannya. Simon si radikal berubah dari bawa pedang jadi bawa Injil. Cuma ada satu pemain yang nggak selesaikan pertandingan. Dia adalah Yudas. Ironisnya, dia sebenarnya punya peluang buat balik ke tim. Lihat Petrus, dia juga gagal, dia juga nyesel, tapi dia balik. Bedanya, Petrus nangis dan bertobat, sementara Yudas malah mutusin keluar dari permainan dengan bunuh diri. Dia kena kartu merah dari dirinya sendiri, bukan dari Yesus. Tim ini awalnya gak lebih dari sekumpulan pecundang, tapi di tangan sang pelatih, mereka diubah jadi juara. Mereka bertahan, mereka berjuang, dan mereka menang, bukan di lapangan hijau, tapi di sejarah kekekalan. Yesus gak cari pemain yang sempurna, dia cari pemain yang mau dibentuk dan bertahan sampai peluit akhir. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ada di tim ini, bakal bertahan sampai akhir atau keluar kayak Yudas?